Om Swastiastu. Salam bahagia. Salam guru-guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Iwayan Suryanegara, seorang guru yang ingin menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid di SD Negeri 1 Kesiut. Saya meyakini bahwa pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan belajar murid, pembelajaran yang mengutamakan segala potensi, mengembangkan segala karakter, potensi sesuai dengan kodrat alam dan zaman dari murid, akan menciptakan suatu pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan tentunya bermakna untuk siswa. Sehingga nantinya akan tercipta well-being pada siswa. Semoga video ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Selamat datang di SD Negeri 1 Kesiut. Sekolah ini terletak di Desa Kesiut, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan. Sekolah ini memiliki lingkungan yang asri dengan suasana belajar yang nyaman. Sekolah ini terus berbenah dari segi sarana dan prasarana. Sejak tahun 2021 telah dibangun ruang guru, perpustakaan ramah anak, dan renovasi ruang kelas yang akan menunjang kegiatan pembelajaran menjadi lebih kondusif. Dari pinggiran Kabupaten Tabanan, terus bergerak, berkembang menuju pendidikan yang lebih baik. Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah motivasi dan hasil belajar siswa yang rendah. Motivasi dan hasil belajar yang rendah pada peserta didik diperlihatkan saat pelaksanaan pembelajaran IPAS bab Indonesiaku Kaya Raya. Peserta didik terlihat tidak antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dengan jumlah peserta didik sebanyak 25 orang memiliki karakter yang berbeda, mengakibatkan pembelajaran di kelas berjalan dengan tidak efektif. Bahkan, beberapa siswa terlihat hanya diam saja, dan saat diminta menyimpulkan apa yang sudah dipelajari, siswa tidak mampu menyampaikannya. Setelah dilaksanakan post-test, hanya beberapa siswa yang menunjukkan peningkatan, sementara sebagian besar tidak ada perubahan, bahkan terjadi penurunan. Padahal saat proses pembelajaran berlangsung, sudah diberikan media pembelajaran berupa PowerPoint ataupun video. Untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar murid, sebagai guru kelas saya harus dapat memfasilitasi kebutuhan belajar murid yang beragam, sehingga peserta didik mampu berkembang sesuai dengan kodrat zaman dan alamnya. Saya harus memastikan bahwa mereka telah memahami pembelajaran yang diberikan dan mengembangkan karakternya sesuai dengan profil belajar Pancasila. Untuk mengatasi permasalahan tentang rendahnya motivasi dan hasil belajar siswa, saya menerapkan praktik baik yang saya beri judul Tingkatkan Motivasi dan Hasil Belajar Murid dengan Puspa Bersemi, yang merupakan akronim dari pemanfaatan fase peta dalam pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, saya memasukkan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Serta untuk kompetensi sosial emosional, saya menerapkan kompetensi sosial emosional, manajemen diri, kesadaran diri, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kegiatan-kegiatan tersebut terintegrasi dari kegiatan awal, inti, maupun pada kegiatan penutup. KSE kesadaran diri diwujudkan dengan saat kegiatan awal menanyakan emosi siswa, bagaimana perasaan siswa saat baru masuki kelas. Sedangkan manajemen diri kita coba dengan melakukan teknik stop di awal pembelajaran. Kemudian, keterampilan relasi akan terwujud dalam proses diskusi kelompok. Pengambilan keputusan bertanggung jawab akan terlihat pada saat mereka mempresentasikan apa yang sudah mereka lakukan dan apa yang mereka kerjakan.
Dengan penerapan KSE ini diharapkan siswa mencapai well-being-nya dan lebih siap untuk memulai suatu pembelajaran dan merasa lebih nyaman dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Dalam penerapan pembelajaran diferensiasi, di sini ada 3 strategi yang dilakukan: diferensiasi konten, proses, dan produk. Terlihat dari video, salah satu diferensiasi konten yang digunakan adalah pemanfaatan puzzle peta Indonesia. Terlihat dari video, anak-anak sangat antusias dalam menyusun puzzle-puzzle peta tersebut secara berkelompok, di mana peta yang akan disusul dari puzzle ini akan menjadi sumber belajar mereka selama proses kegiatan belajar mengajar. Selain penggunaan puzzle peta, diferensiasi konten juga diperlihatkan dengan adanya pemberian LKPD, PowerPoint, video pembelajaran, serta pemanfaatan kuisis mode kertas saat melakukan asesmen pretest dan posttest. Sedangkan untuk diferensiasi proses, terlihat dari kegiatan belajar mandiri menyaksikan video stimulasi di awal kegiatan inti, pengerjaan LKPD secara individu dan diskusi kelompok, serta kegiatan presentasi hasil diskusi kelompok. Untuk diferensiasi produk sendiri terlihat dari LKPD yang dikerjakan siswa, di mana di sana ada pembuatan kesimpulan dengan mengerjakan gambar peta konsep atau membuat tulisan kesimpulan atas pembelajaran. Penerapan Puspa Bersemi telah meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Dengan adanya kompetensi sosial emosional menyebabkan peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi mampu memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam. Dan dengan penerapan puzzle peta membantu siswa meningkatkan motivasi untuk belajar khususnya pada bab Indonesiaku Kaya Raya, sehingga terbukti mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar peserta didik. Berikut ini adalah testimoni refleksi dari kepala sekolah dan siswa yang mendapatkan pembelajaran tersebut. Om Swastiastu. Saya Niwayan Sukartini selaku Kepala SD Negeri 1 Kesiut. Nah, hari ini saya ingin memberikan testimoni saya sewaktu saya melaksanakan observasi di kelas saat Bapak Wayan Suryanegara melaksanakan pembelajaran, di mana Bapak Wayan saat melaksanakan pembelajaran itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Anak-anak itu dikelompokkan, kemudian diberikan sebuah peta yang terpotong-potong, kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran beliau, maka semua anak di sana saya lihat aktif sekali, mana anak-anak saat itu sangat aktif dan senang belajar, bersemangat. Menurut saya, belajar dengan Pak Surya seru sekali. Ada video, game, dan media-media yang seru. Saya jadi lebih memahami pelajaran. Menurut saya, kegiatan belajar dengan Pak Surya sangat menyenangkan, seru, banyak hal yang bisa dilakukan di kelas dan saya lebih semangat untuk belajar. Demikianlah praktek baik yang telah saya bagikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan pernah lelah untuk berinovasi, berkolaborasi, memajukan pendidikan untuk anak-anak tercinta kita, generasi-generasi emas masa depan bangsa Indonesia. Sebagai guru, mari kita bersama-sama melangkah maju bersama, menciptakan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak kita. Jangan lupa untuk selalu berkolaborasi, berbagi praktek baik untuk kemajuan kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam bahagia, salam guru-guru hebat dimanapun berada. Om Santi Santi Santi.